Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ruris Haristiani SKep Nurse MKes, salah satu dosen tetap pada Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen yang diadakan oleh Kemdikti-Saintek tahun 2025, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan kritis dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah keperawatan kritis. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip teoritis dan keterampilan klinis keperawatan di ruang perawatan intensif. Fokus mata kuliah ini meliputi berbagai aspek yang terkait perawatan pasien secara holistik dan terpadu pada setting ruang perawatan intensif dengan memperhatikan aspek legal dan etis serta peka budaya masyarakat pertanian industrial. Dalam mata kuliah keperawatan kritis, metode pembelajaran yang digunakan secara blended learning yaitu memadukan antara tatap muka secara langsung dan juga secara daring melalui platform resmi Universitas Jember yaitu sso.unech.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran, mendownload RPS, serta mengunggah tugas melalui platform resmi tersebut. Sedangkan pembelajaran interaktif seperti diskusi, tatap muka, studi kasus, ataupun praktikum dilaksanakan secara langsung di kelas. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL dan CPMK. CPL atau capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 01 yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan. CPL 3 mampu memahami ilmu keperawatan untuk melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. CPL 4 mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, yaitu klinik dan di komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. CPL 4 yaitu mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan kritis diantaranya yaitu CPMK 1 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. CPMK 2 mampu memahami teknik dan prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis bukti yang dilaksanakan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan kritis. CPMK 3 mampu merencanakan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien atau pasien safety sesuai standar asuhan keperawatan. CPMK 4 yaitu mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada keperawatan kritis melalui pengalaman praktikum. Pada tabel silabus yang disajikan dapat dilihat bahwa keperawatan kritis terdapat 16 pertemuan dengan rincian topik pada setiap pertemuan sesuai dengan gambar yang disajikan. Adapun metode penilaian dalam keperawatan kritis diantaranya yaitu kuis dengan bobot 10%, studi kasus melalui lembar kerja mahasiswa dengan bobot 50%, laporan praktikum berbasis analisis kasus dengan bobot 20%, dan ujian praktikum dengan bobot 20%. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara objektif dengan menggunakan rubrik penilaian dengan beberapa indikator diantaranya seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus yang diberikan. Adapun referensi yang digunakan dalam
mata kuliah keperawatan kritis, yaitu terdiri atas pustaka utama dan pustaka pendukung sebagai berikut. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran keperawatan kritis berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah ya. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini dan melanjutkan pertemuan di mata kuliah keperawatan kritis. Namun sebelumnya, untuk kelancaran dan keberkahan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Oke, ya. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14 dengan mata kuliah dengan topik asuhan keperawatan gangguan keseimbangan asam basa pada pasien kritis. Oke, namun sebelumnya saya harus cek mood kalian dulu hari ini ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Berdasarkan gambar ini, kalian ada di posisi yang keberapa perasaannya? Ada yang di nomor 5? Ada. Angkat tangan yang di nomor 5 yang sedang berbahagia ya. Handia sedang berbahagia. Ada yang di nomor 1? Merengut? Oh, enggak ada ya. Ada yang di nomor 6? Ada ya. Alhamdulillah mayoritas di nomor 6, artinya kalian sudah berbahagia hari ini dan sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman melakukan presensi di MMP ya. Kemudian untuk topik hari ini, sebelum saya masuk ke topik hari ini, saya ingin mengingatkan kembali dengan gambar ini. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan pencerahan kepada kita apa yang tertera di gambar ini? Oke, Dani silakan. Itu kan ada gambar paru-paru dan ginjal. Mungkin itu kedua organ yang mengatur kadar pH di dalam tubuh. Oke, benar sekali ya disampaikan oleh teman kita Dani. Tepuk tangan untuk Dani. Dua organ ini, paru-paru dan ginjal adalah dua organ utama yang mengatur keseimbangan asam basa. Dan hal itulah yang akan kita pelajari hari ini di mata kuliah keperawatan kritis, yaitu asuhan keperawatan pasien pada gangguan keseimbangan asam basa. Oke, adapun capaian pembelajaran mata kuliah hari ini, yaitu kita berada di CPMK 3, yaitu diharapkan mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan kritis yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien atau pasien safety sesuai standar asuhan keperawatan. Adapun sub CPMK untuk topik hari ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis asuhan keperawatan pada gangguan keseimbangan asam basa pada pasien kritis. Nah, untuk mata kuliah topik pada hari ini materinya sudah saya upload di MMP beserta dengan lembar kerja mahasiswa yang akan kita diskusikan bersama-sama pada hari ini. Pokok bahasan kita pada hari ini yaitu akan ada 4 pokok bahasan, yang mana pokok bahasan pertama yaitu konsep keseimbangan asam basa yang merupakan review dari pembelajaran sebelumnya, yaitu di ilmu biomedik dasar kalian sudah mendapatkan fisiologi keseimbangan asam basa. Kemudian yang kedua yaitu prinsip keseimbangan asam basa, yang ketiga jenis gangguan keseimbangan asam basa, dan yang terakhir yaitu asuhan keperawatan pasien dengan gangguan keseimbangan asam basa. Mengingatkan kembali ya pelajaran yang sebelumnya, keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel-sel. Nah, seperti di gambar yang awal tadi ya, keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh 2 organ utama, yaitu oleh paru-paru dan ginjal. Ya, paru berperan dalam proses ekskresi karbon dioksida melalui proses kita bernafas, sedangkan ginjal berperan dalam pelepasan asam atau ion hidrogen pada saat melalui proses kita berkemih. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini adalah rentang normal pH tubuh manusia, di mana manusia bekerja dalam fungsi seoptimal mungkin dalam kondisi pH berada di rentang 7,35 sampai 7,45. Sangat kecil sekali ya rentang
pH normal itu. Ya, jadi ketika berada posisinya di bawah dari 7,35 disebut dalam kondisi asidosis. Nah, ketika di atas 7,45 disebutlah dengan alkalosis. Oke, jadi ketika sudah berada di posisi 6,8 bisa menimbulkan kematian. Nggak ada manusia yang bisa bertahan di rentang pH darah 6,8. Ya, begitu juga ketika sudah mencapai 8 dalam kondisi sangat alkalosis, tidak ada manusia yang mampu bertahan di rentang pH tersebut. Ya, bisa dipahami dari gambar ini? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang harus dipahami juga ya, beberapa prinsip keseimbangan asam basa. Nah, yang pertama, istilah asidosis kita sudah pahami bersama, yaitu mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35 dan alkalosis di atas 7,45. CO2 atau karbon dioksida adalah komponen respiratorik karena diatur oleh paru-paru dan juga dia berperan sebagai komponen asam. Normal CO2, pH CO2 atau tekanan CO2 adalah 40 mm air raksa atau 40 mm Hg. Sedangkan HCO3 atau bikarbonat karena dia diatur oleh ginjal, ya, dia berperan sebagai komponen basa dan juga dia disebut sebagai komponen metabolik dengan nilai normalnya adalah 24 mili ekuivalen per liter. Asidosis merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan jumlah komponen asam, dalam hal ini ion hidrogen, atau dalam hal ini karbon dioksida, atau berkurangnya jumlah komponen basa, atau HCO3, yang tadi merupakan komponen basa. Sedangkan alkalosis berarti apa? Terjadi peningkatan komponen basa, artinya HCO3-nya naik, atau terjadi penurunan atau berkurangnya komponen asam atau CO2-nya dalam kondisi yang sangat turun atau rendah. Nah, ini merupakan gambaran reaksi keseimbangan asam basa karbonat bikarbonat di dalam tubuh. Mengapa dikatakan bahwa CO2 adalah komponen asam dan komponen respiratorik berdasarkan gambar ini? Ya, karena ketika CO2 yang merupakan hasil dari reaksi tubuh kita, ya, hasil dari reaksi kita bernafas terus-menerus, berikatan dengan air, dalam hal ini plasma darah, dia akan berubah menjadi asam karbonat atau H2CO3. H2CO3 ini sifatnya tidak stabil, ya. Dia akan terurai menjadi hidrogen dan HCO3 atau bikarbonat. Nah, sehingga semakin besar CO2 atau semakin banyak CO2, maka semakin banyak pula ion hidrogen yang dilepaskan. Ya, jadi itulah mengapa tadi dikatakan bahwa CO2 adalah komponen asam. Oke, berikutnya ini diatur oleh respiratorik atau paru-paru. Sedangkan di sebelah sini diatur oleh metabolik. Berikutnya yaitu terdapat 4 jenis gangguan keseimbangan asam basa berdasarkan prinsip keseimbangan asam basa tadi. Yang pertama yaitu sebenarnya hanya 2 golongan besar ya, yaitu asidosis dan alkalosis. Tapi berdasarkan penyebabnya tadi, entah itu dia karena masalahnya di respiratorik atau masalahnya karena di metabolik, maka dibagi lagi lah menjadi 2 masing-masingnya, menjadi 4 permasalahan gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama yaitu asidosis respiratorik, yang kedua yaitu asidosis metabolik, alkalosis respiratorik, dan alkalosis metabolik. Kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah kondisi keasaman darah yang karena apa? Karbon dioksida. Tadi sudah disampaikan bahwa CO2 adalah komponen asam dan CO2 juga adalah komponen respiratorik. Jadi, ketika kondisinya terjadi adalah asam berlebihan karena kelebihan komponen CO2 ini, maka disebutlah dia sebagai gangguannya asidosis respiratorik. Sudah bisa dipahami sampai sini? Ya, karena berdasarkan tadi dari reaksi ini ya, CO2 ketika berlebihan, maka dia akan berubah menjadi H2CO3. H2CO3 akan terurai menjadi hidrogen dan HCO3.
Semakin banyak hidrogen, maka semakin asamlah darah kita dan pH akan semakin turun. Ya. Nah, penurunan apa yang menjadi mekanisme dari asidosis respiratorik ini? Yang pertama adalah penurunan kecepatan ventilasi paru. Nah, artinya apa? Semua permasalahan pernafasan yang menyebabkan kita sulit untuk mengeluarkan karbon dioksida bisa menjadi penyebab asidosis. Contohnya pada pasien PPOK, ya, sulit untuk bernafas, mengeluarkan CO2, atau pada pasien yang mengalami stroke, ya, pusat pernafasannya terganggu, ya, tertekan, sehingga CO2 tidak bisa dikeluarkan melalui proses respirasi. Maka yang terjadi adalah CO2 akan menumpuk di dalam darah. Ya, CO2 menumpuk di dalam darah, terjadilah reaksi tadi ini, nah, sehingga menumpuklah hidrogen atau asam karbonat. Ya, bisa dipahami untuk asidosis respiratorik? Bisa, ya. Kita buat keseimbangan asam basa berikutnya, yaitu asidosis metabolik. Tadi asidosis adalah kondisi pH darah di bawah dari 7,35 karena permasalahannya adalah komponen metabolik atau komponen HCO3-nya. Ya, nah, di mana komponen HCO3-nya ini sangat turun di dalam darah. Biasanya ini pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Ya. Nah, yang terjadi adalah apa ketika bikarbonat atau HCO3 ini turun di dalam darah, dia tidak mampu mengikat ion hidrogen bebas. Sehingga semakin banyaklah ion hidrogen bebas dalam darah, sehingga darah akan menjadi semakin asam atau asidosis. Nah, inilah yang disebut dengan asidosis metabolik. Bisa dipahami? Oke, masih semangat? Algoritmanya seperti ini. Ya, ketika kalian mengecek ya kondisi analisis gas darah suatu pasien, maka hal pertama yang kita lihat untuk menentukan apakah dia asidosis atau alkalosis, maka kita lihat pH darahnya. Kurang dari 7,35 asidosis, lebih dari 7,45 alkalosis. Kemudian berikutnya kita kan akan menentukan ya, dia ini masuk di asidosis respiratorik atau metabolik. Ya, nah, maka ketika kita sudah menentukan misalnya yang pertama dia asidosis, maka yang kita lihat adalah PCO2-nya. Ya, ketika PCO2-nya lebih dari normal atau di atas 40 mm Hg, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa dia mengalami asidosis respiratorik. Karena masalahnya adalah di karbon dioksidanya, yang mana karbon dioksida ini adalah komponen respiratorik. Kita lanjut, apabila kita lihat PCO2-nya kurang dari 40 mmHg, berarti masalahnya adalah di metabolik, karena respiratoriknya normal. Oke, kita lanjut ke algoritma alkalosis. Ketika kita sudah mendapatkan pasien misalnya, pH-nya di atas 7,45, kita sudah menentukan bahwa dia mengalami kondisi alkalosis. Nah, maka kita cek lagi HCO kadar bikarbonatnya. Ya, nah, ketika dia kadar bikarbonatnya lebih dari 24 mmol, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa dia mengalami alkalosis metabolik. Begitu pula sebaliknya ya, ketika dia di bawah 24 mmol, bahwa kita mengambil kesimpulan dia mengalami alkalosis respiratorik karena masalahnya bukan di metaboliknya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Nah, berikutnya yang terakhir yaitu ini adalah diagnosa keperawatan utama yang timbul pada pasien-pasien dengan gangguan keseimbangan asam basa, dan diagnosa keperawatan inilah yang bisa membuat pasien jatuh ke kondisi-kondisi kritis. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Berikutnya yaitu gangguan pertukaran gas, entah itu karena dia mengalami tadi ya ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan hiperventilasi berlebihan dalam mengeluarkan CO2 atau hipoventilasi kurang dalam mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Oke. Nah, berikutnya, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita akan mengerjakan lembar kerja mahasiswa dengan metode
diskusi. LKM-nya sudah dicek di sister? Artikelnya adalah for acid-base disturbances in critical ill patient. Linknya juga sudah diupload di LKM tersebut. Sekarang silahkan kalian berdiskusi, melakukan review terhadap artikel tersebut bersama dengan kelompok masing-masing. Nah, di sini sudah ada Arya Adib sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil diskusi berdasarkan dari jurnal yang sudah kita telaah bersama-sama. Pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut dan muntah selama 4 hari, serta kelemahan umum selama 2 minggu, muntah tanpa darah dan tanpa empedu, serta nyeri perut di sekitar pusat dengan nafsu makan yang sangat berkurang. Berdasarkan dari pemeriksaannya, ditemukan analisis gas darah vena yang menunjukkan pH 7,46, PCO2 30 mm air raksa dan juga bikarbonat 21 mili ekuivalen per liter. Nah, dari sini kelompok kami sudah menganalisis untuk pH-nya sendiri kan 7,46, di mana pH-nya ini menandakan basah. Ketika pH-nya basah, hal yang kita analisis selanjutnya itu adalah bikarbonatnya. Untuk nilai bikarbonat sendiri tadi berapa? 24. Nah, karena nilai bikarbonatnya ini 21, maka ini yang terjadi adalah alkalosis respiratori karena untuk nilai bikarbonatnya kurang dari 24. Dari paparan hasil diskusi kelompok 2, ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan? Oke, silahkan Rani dari kelompok 1. Ya, perkenalkan, saya Rani Wulandari, di sini perwakilan dari kelompok 1. Izin menanggapi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok 2. Tadi terkait kasusnya, menurut kelompok kami, meskipun pasien ini dalam kondisi yang menunjukkan hasilnya yang baik, akan tetapi kan kondisi asidosis ini yang tidak dikoreksi utamanya dapat meningkatkan usaha ventilasi yang akhirnya diperlukan untuk kompensasi dari respirasi dari pasien itu sendiri. Nah, kondisi ini juga dapat menyebabkan ventilasi mekanik yang berkepanjangan atau dalam kasus ini terjadi kegagalan ekstubasi. Seperti itu. Terima kasih. Hasil analisis dari kelompok 1 sangat tepat sekali, demikian juga tanggapan dari teman-teman anggota kelompok lain. Maka dari itu, kita sebagai perawat sangat penting untuk mengenali atau mengidentifikasi jenis gangguan keseimbangan asam basa, agar pasiennya tidak mengalami kondisi kritis dan pasien tidak mengalami kegagalan organ seperti yang dicontohkan pada kasus di jurnal yang sudah kita review bersama-sama. Ada yang sampai materi ini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Nabila. Saya Nabila Sadana Rahida dengan NIM 22075. Di sini saya ingin bertanya, apakah mekanisme dalam memulihkan asam basa? Oke. Cukup Nabila pertanyaannya? Cukup. Terima kasih pertanyaannya Nabila. Saya menanggapi pertanyaan Nabila. Sebelum saya menanggapi pertanyaan Nabila, ada yang ingin menanggapi dulu? Ada yang ingin menanggapi? Oke, Handias. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya tadi tentang pertanyaan dari Nabila itu dilihat tergantung gangguan yang dialami. Kalau gangguannya terlalu berat kayak asidosis laktat, gagal ginjal, terus shock itu mekanisme kompensasinya justru tidak akan efektif dan tidak akan cukup juga untuk menormalkan kadar gula dalam tubuh. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Handias ya. Kita apresiasi untuk dua teman kita yang bertanya dan memberikan tanggapan. Oke, benar sekali ya. Tadi pertanyaannya adalah apakah mekanisme kompensasi itu selalu berhasil ya. Nah, tadi disampaikan oleh temannya bahwa tidak selalu berhasil. Kalau kondisinya sudah dalam kondisi berat, satu ya. Kemudian yang kedua yaitu apabila terjadi kerusakan salah satu di antara dua organ yang menjadi pengatur pH darah. Entah itu kerusakannya ada di ginjal atau kerusakannya ada di paru-paru, misalnya pada pasien COPD, maka dia tidak akan mampu lagi memberikan kompensasi. Jadi tidak mampu mengembalikan pH menjadi normal. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah sampai di fase evaluasi. Silakan kita akan
evaluasi mata kuliah hari ini, pembelajaran hari ini melalui aplikasi Kahoot, kondisi di mana terjadi keasaman darah yang berlebihan akibat penumpukan karbon dioksida. Jawabannya adalah asidosis respiratori. Benar semua? Benar. Ada yang masih salah? Oh, alhamdulillah benar semua. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wanita dengan AGD menunjukkan pH 7,22, PaCO2 38 mmHg, dan HCO3 14 mili ekuivalen. Apa diagnosis? Apa jenis gangguan asam basahnya? Asidosis metabolik. Ya, mayoritas semua jawabannya sudah benar. Alhamdulillah. Untuk saat ini masih ada pertanyaan? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya anggap semuanya sudah dimengerti. Silahkan nanti materinya diulang-ulangi di rumah. Adapun kesimpulan mata kuliah kita pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, pH normal darah berada di rentang 7,35 sampai 7,45. Alkalosis terjadi ketika pH di atas 7,45. Dan asidosis terjadi ketika pH darah dari 7,35. Alhamdulillah semua sudah paham untuk hal ini. Untuk berikutnya kita akan masuk ke analisis gas darah pada mata kuliah keperawatan kritis untuk praktikum kita. Silahkan nanti kalian membuka modul praktikum yang sudah dibagikan, modul praktikum keperawatan kritis. Di situ ada indikasi, kontraindikasi, tujuan analisis gas darah, serta standar operasional prosedurnya. Oke, untuk menutup kuliah kita hari ini, saya akan tutup dengan sedikit motivasi ya. Jadi merawat bukan hanya profesi, tetapi panggilan jiwa. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan kritis pada program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Video ini merupakan salah satu persyaratan dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.